Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira. Mari kita wujudkan suasana damai ini mulai dari keluarga, komunitas, dan tempat di mana kita bekerja. Umat terkasih, sepanjang masa perjanjian lama, Mesias yaitu Sang Penebus dinantikan dan didoakan kedatangannya. Akhirnya penebus itu datang, dilahirkan oleh perawan Maria. Kelahirannya itu kita wartakan dan rayakan pada malam yang suci ini. Maklumat kelahiran Yesus adalah pemberitaan resmi tentang kelahiran Yesus. Mari dengan penuh hormat kita dengarkan maklumat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah keragaman masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Saudara-saudari terkasih, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita nyatakan tobat dan sesal kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Kita memuji dan meluhurkan Tuhan dalam nada kemuliaan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahayamu di dalamnya, agar dalam wajah putramu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gadar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
dan serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Selamat malam semuanya. Ada satu lagu Natal yang sampai saat ini kalau saya dengar lagu itu sedih. Kira-kira lagunya begini. Teringat saat Natal bersama. Ada yang tahu? Ya, tidak tahu ya. Pasti kamu lebih tahu itu lagu Anjani ya. Ada yang tahu lagu ini? Tahu ya? Coba kita menyanyi lirik bagian situ. Teringat saat Natal, 3, 2, 1. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanmu, terbayang wajah mama papa yang aku. Terus, bertahun sudah kita tak jumpa, sertailah. Oke, sampai di situ tepuk tangan untuk semua dulu ya. Sudah bisa jadi penyanyi ini umat Kelapa 5 Mangga 2. Bapak Ibu, sepintas. Tetapi itu kalau kita jauh dari orang tua, entah di Merauke kah, di Bovendigul kah, di Asmat, di Kepi, Jayapura, ataupun kita kembali ke tempat di mana kita pernah mengalami cinta, pernah disayang, dimanja,
Kita suka bertahan pada situasi masa itu. Tetapi dunia berubah terus-menerus. Kita bisa duduk sama-sama tetapi masing-masing sibuk dengan dunianya. Handphone, ketawa, tetapi bukan dengan saudaranya, ketawa dengan temannya yang ada di tempat lain, lalu dia tunjuk, coba lihat ini, ada lucu-lucu ini. Perjumpaan kita kadangkala bukan lagi perjumpaan yang membawa sukacita, perjumpaan yang menghidupkan. Malam hari ini kita sama-sama mengambil waktu untuk bermenung kembali bahwa saya yang seringkali tidak setia, ingkar janji, seringkali penuh dengan dosa, pikir jahat tentang orang lain, bicara jahat tentang orang lain, tak jarang juga mewujudkan dalam tindakan. Saya yang kadangkala membenarkan diri, membela diri dengan sejuta alasan bahwa saya ini sudah yang paling benar, kau yang salah. Tetapi di hadapan Dia, Kristus Tuhan, kita begitu berharga. Yesus lahir dalam kesederhanaan. Bahkan Injil tadi mengisahkan bagaimana mencari tempat penginapan saja mereka tidak dapat. Di dalam palungan. Kalau kita bermenung, kita sekarang ini sudah mulai disiapkan tempat yang bagus, pakaian-pakaian sudah disiapkan, belum lahir sudah ada duluan. Bahkan pun juga sudah dijaminkan, nanti kau sekolah, nanti kau jadi apa, sudah dipikirkan oleh orang tua. Ada yang jadi orang tua di sini, atau ada pula yang menjadi kakek nenek, atau ada yang sementara bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi Katolik yang sejati. Anak-anak, hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus menjadi berkat. Sehingga Natal ini menjadi sukacita dan kegembiraan. Bahagia. Kalau kita bermenung-bermenung, untuk sampai pada malam hari ini, kita harus tinggalkan kita punya adonan yang mungkin sudah buatkah, ayam yang sudah dipotong lalu masih harus ditaruh nanti malam mau pulang lagi kerjakah, pekerjaan yang harusnya diselesaikan, mengejar waktu target akhir bulan, dan lain sebagainya. Saya yang sudah rencana mungkin mau pergi sembahyang dengan saya punya target di gereja. Mama bilang kau datang sembahyang, kita punya tugas lingkungan. Tak jarang kita sampai ke gereja itu ada perdebatan mulut. Ada yang baku kasihnya. Jangan lupa ada sembahyang sebentar. Esok lagi. Nasihat-nasihat ini punya nafas satu, Bapak Ibu adik-adik. Cinta. Karena orang mengasihi, karena orang mencintai, maka dia mengupayakan yang terbaik bagi yang dicintainya. Kita kadang-kala berat atau tidak punya kebiasaan bilang I love you, saya sayang kau, saya cinta kau. Tetapi kita mewujudkan dalam bentuk tindakan. 12 bulan ini ada banyak capaian, ada banyak kegembiraan. Tetapi pun juga kita tak lepas dari kejatuhan, kegagalan, kekecewaan. Rencana-rencana kita mungkin ada yang tertunda, ada yang sudah terlaksana. Tetapi kalau kita lihat misteri Tuhan dalam kelahiran Yesus malam hari ini sangat istimewa. Yesus bilang, jangan takut kepada para murid. Dan malam ini pun juga penginjil Lukas sampaikan itu kepada para gembala. Jangan takut. Karena apa? Karena kita ini mudah takut, ragu. Kita bisa buat, kita bisa kerja, kita bisa sampai pada apa yang kita kehendaki. Kalau kita berupaya dan kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mengandalkan ego kita, diri kita,
maka orang bisik-bisik, orang kritik, lalu kita hancur. Karena kita cuma cari pujian dari orang lain. Kalau dia tidak puji saya, kalau dia kritik saya, kalau dia nasihat saya, maka dia adalah lawan saya. Dia harus ada di pihak saya yang memberikan pujian-pujian. Saudara-saudari umat beriman terkasih, berita baik dalam bahasa Yunani, evangelion, yang diwartakan para malaikat di malam kelahiran Yesus, sama sekali tidak damai. Kenapa? Yosef dan Maria jalan dalam ketakutan. Ada sensus penduduk, jalan jauh, mau cari tempat penginapan setengah mati. Ternyata sensus penduduk ini bukan hanya tentang mendata umat, mendata warga, tetapi untuk bayar pajak dikirim ke Kekaisaran Romawi. Betapa mengerikan, betapa menakutkan orang hidup dalam kecemasan dan ketakutan pada masa itu. Mungkinkah itu masih hingga saat ini? Mungkin. Kecemasan dan ketakutan ada di sekitar kita, tetapi tidak menjadi penghalang supaya kita bertumbuh dan berkembang dan menjadi berbuah. Berbuah dalam kata dan perbuatan. Bacaan kedua malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Rasul Paulus bilang kepada Titus begini, kasih karunia Allah sudah nyata bagi semua orang. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita bisa saling mengasihi. Maka kau bisa bilang kepada Nona, saya sayang dia, saya sayang kau Nyong, saya sayang kamu Mama, Bapak. Ungkapan sayang dan cinta itu harus mewujud dalam pengorbanan hidup dan perubahan. Itu diuji dalam berjalannya waktu. Maka komitmen untuk menjadi lebih baik, komitmen untuk bertumbuh berbuah dalam kehidupan, itu harus menjadi nafas hidup setiap orang beriman. Kalau hari ini telah lahir juru selamat bagimu, bagi kita, apakah kita sungguh merasa diselamatkan? Tatkala kita memetakan itu dalam bentuk angka, rupiah, materi, maka kita kecewa sendiri. Karena kita pakai standar kita dalam mengejar keselamatan. Dalam bahasa lain disebutkan bahwa kasih itu tak terhingga sepanjang waktu. Kasih Allah itu setia kepada kita, tapi manusia tidak setia. Manusia berjanji tetapi mengingkari. Itu terjadi dalam bacaan pertama sejarah bangsa Israel. Mereka tidak sabar, mereka mau cepat-cepat harus mendapat hasil. Ketika mereka meminta, kalau tidak maka Allah tidak mengabulkan, Allah tidak mendengarkan. Dan begitu pun juga kadangkala masih dalam cara memandang kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Kelahiran Allah dalam kesederhanaan mau menyatakan kepada kita bahwa apa? Kita datang tidak bawa apa-apa dan kita pergi tidak akan bawa apa-apa. Tetapi kasih itu akan menjadi jalan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Semoga kita mampu untuk mengasihi dalam kata dan perbuatan, sehingga juru selamat Natal yang kita rayakan di tahun 2024 ini sungguh menjadi sukacita dan kegembiraan bagi semua orang, bagi banyak orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit, berdiri kita baru iman. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem Caeli et terrae. Iesum Christus.
consubstantiale Patri, per quem omnia vacta sunt. Movatus est crucifix et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Tertiarie secundum scriptura et ascendit in cielo sedet ad dexteram Patri es cum gloria iudicare vivos et mortuos regni non erit fini. Vivificante qui pex Patre quirioque procedi qui cum Padre et Filio simul adoratur et cum glorificatur qui cutus et ex propeta Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam confideor unum baptismam qui emission peccatorum resurretione mortuorum et vitam venturis seculi. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Mari kita panjatkan doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring dalam palungan. Umat mohon menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa,
Semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian-nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi para pengangguran, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para pengangguran, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaanmu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung yang pertama. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan Katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbing di seluruh muka bumi. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Canisius, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini,
bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Santa Maria Perawan tak noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu, kami mohon Tuhan. Bimbinglah juga kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitanya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur,
kehadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hambamu, kaum keluarga, umat Allah yang kami doakan, yang telah mendahului kami dengan metera iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan permohonan persembahan kita dalam doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducat in tentatione, sed libera nos a mal. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai satu sama lain.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak. Tuhan datang kepada saya. Bapak Ibu yang bawa anak-anak kecil, nanti sesudah penerimaan komuni baru diantarkan maju terima berkat di depan altar.
Bapak Ibu yang bawa anak-anak kecil, silakan maju ke depan untuk terima berkat. Anak-anak sekami yang belum komuni, silakan ke depan.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersuka cita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman paroki. Terima kasih kepada Pastor Paroki yang telah memimpin misa Injil Natal malam ini. Terima kasih juga kepada asisten imam, prodiakon, distinar, lektor, pemazmur, pelantun maklumat, keluarga Bapak Cornelis Tuong bersama Ibu yang telah membawa anak-anak Yesus yang telah melayani dengan baik, dan juga kepada kor pemandu umat lingkungan Hati Kudus dan organis yang telah memandu lagu-lagu dalam perayaan misa malam Natal ini dengan baik. Diharapkan untuk selesai sembahyang tolong membersihkan gereja. Terima kasih juga kepada tata umat, aparat keamanan yang telah terlibat menjaga hingga perayaan malam Natal ini boleh berjalan dengan baik. Yang berikut diberitahukan kepada umat yang di luar yang duduk di kursi-kursi untuk tidak menyusun kursi karena besok pagi akan dipakai, jadi tidak menyusun kursi, berdiri langsung pulang. Demikian pengumuman ucapan terima kasih pada malam hari ini. Mari umat Tuhan, sebelum kita pulang kita mohon berkat dari imam kita. Bapak Ibu, baiklah kita menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang sudah menyukseskan perayaan Natal ini, mulai dari Vigili Natal hingga nanti pada tanggal 12 Januari. Jadi nanti akan ada perayaan esok Hari Raya Natal. Jadi jangan pikir malam ini sudah datang, esok tidak datang. Esok sesudah perayaan Natal, misa jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Kemudian nanti hari Kamis ada misa Natal kedua jam 8 pagi. Tanggal 29 pesta keluarga kudus, misa 2 kali. Pertama itu jam 8 pagi dan yang kedua jam 6 sore. Akan ada berkat untuk keluarga-keluarga. Perayaan malam hari ini didukung penuh oleh umat, lingkungan-lingkungan dan paroki yang sudah menyumbang, pun juga para donatur yang sudah menyumbang dari dalam paroki pun dari luar paroki, sehingga perayaan Ekaristi dapat terlaksana dengan baik. Umat dapat ikut di luar juga melalui tampilan visual output dari dalam gereja. Terima kasih kepada keluarga Bapak Paskansi Madawa yang sudah juga mendukung untuk berbagai kebutuhan perlengkapan pada perayaan malam ini. Kepada kita semua Bapak Ibu, anak-anak muda, kalau orang bilang kelapa 5 mangga 2 itu pasti anak-anak Katolik. Jadi tolong ya, malam Natal ini jangan buat bapak mamamu cemas karena belum pulang ke rumah. Pegang tangan, jalan ke tetangga, ke teman-teman, tapi habis itu kembali. Kalau kita mengimpikan Natal sukacita bersama keluarga, mari esok kita sama-sama keluarga ke gereja lagi. Demikian Bapak Ibu, tolong jaga keamanan dan kenyamanan. Jangan esok pagi orang mau ke gereja mereka tidak berani karena ada anak-anak Katolik
yang berdiri buat ketidaknyamanan di jalan. Jadi jangan ya. Kalau mengantuk pulang tidur di rumah. Begitu. Jangan buat orang lain tidak nyaman. Natal sukacita, tapi ingat bahwa tetangga juga perlu istirahat, jadi jangan putar lagu sampai pagi. Ya. Apalagi ada anak kecil di sebelah rumah. Pastor bilang saja, karena lain kali mesti pastor yang bilang. Umat sesama mungkin malu hati mau bilang, kita menyadari bahwa sukacita kita juga jangan menjadi malapetaka untuk sesama kita. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk korin istimewa malam ini. Pastor lihat-lihat ini kayaknya Bapak Pasko sendiri yang laki-laki. Ini kelompok ibu-ibu dari Hati Kudus. Terima kasih banyak untuk yang sudah bertugas malam hari ini. Mereka yang bertugas misa pertama tadi. Dan semua yang akan bertugas. Tanpa Anda, perayaan ini akan compang-camping. Pastor bilang kemarin hari Minggu, nanti mau bawa petugas dari luar paroki. Mereka bilang, jangan pastor. Lalu orang mulai rame-rame menawarkan diri supaya ikut dalam petugas liturgi. Berarti masih banyak orang di Kelapa Lima dan Mangga Dua yang mencintai gereja, yang mau ambil bagian dalam tugas pelayanan liturgi. Kalau berhalangan, komunikasi, beritahu supaya cari pengganti. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat. Sesudah itu nanti kita foto bersama ya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi Vigili Natal sudah selesai.